Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita sudah mengikuti atau merayakan Natal di tahun 2019 ini pasti paling tidak sudah lebih dari satu kali. Betul ya? Betul? Paling tidak lebih dari satu kali. Nyanyi lagu Malam Kudus, kira-kira ini yang keberapa kalau sebentar ada lagu Malam Kudus? Yang keberapa kali? Ada yang bilang 3, ada yang mungkin 5, ada yang 6. Saya sudah 16 kali nyanyi lagu Malam Kudus ini. Dari akhir November sampai lagi hari ini, dan nanti Januari masih berapa kali lagi. Tapi soalnya bukan di situ Bapak Ibu. Soalnya adalah apakah kita menyadari setiap kali kita merayakan Natal Kristus, berita apa yang kita bawa pulang dalam hidup kita? Itu yang paling penting. Dan mengapa kita merayakan Natal Kristus? Untuk mengingat, tadi dijelaskan, sudah ada yang sampaikan dalam drama tadi oleh anak-anak kita. Menceritakan tentang kasih Allah kepada manusia. Tetapi juga Bapak Ibu itu untuk kita ingat, apa saja sesungguhnya yang cerita di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ini dia yang paling penting. Jangan, ya Natal Kristus, tetapi Bapak Ibu kita ingat nggak cerita di seputar tentang kelahiran Kristus? Ini bukan hanya cerita anak kecil, bukan hanya cerita dalam pelayanan anak ataupun persekutuan teruna, tetapi sebagai orang percaya kita juga harus tahu. Jadi saya mau tanya-tanya dulu ini, ya. Boleh ya? Bapak Ibu ya, saya mau tanya-tanya dulu. Sederhana saja ini pertanyaannya ini. Yang pertama begini, Yesus lahir di mana? Nggak ada yang berani jawab. Kenapa orang selalu berpikir kandang domba? Apa yang buat Bapak Ibu berpikir bahwa Yesus lahir di kandang domba? Coba guru PAPT dulu, ada nggak itu di Alkitab dibilang lahir di kandang domba? Di sana cuma dibilang diletakkan di dalam. Kenapa berani-beraninya bilang itu kandang domba? Siapa tahu itu kandang kambing? Siapa yang mau tahu? Iya kan? Tidak ada yang tahu. Di Bethlehem, gitu kan? Di Bethlehem, Yesus lahir. Sekarang Bapak Ibu, adakah di KTP Bapak Ibu ditulis lahirnya itu di rumah sakit apa begitu? Ada? Ada? Lahir di mana? Ibu lahir di mana? Rumah sakit Plamonia. Tidak ada. Yesus lahir di mana? Itu yang betul, iya kan? Karena kadang-kadang kita juga terikut dengan lagu-lagu yang bilang kandang domba, kita lupa padahal itu lahir di Bethlehem. Pasti Bapak Ibu kalau lahir diceritakan tentang kota. Ini paduan suara tadi nyanyi bagus sekali. Ya, iya kan? Saya mau tanya begini dengan paduan suara. Waktu malaikat Tuhan menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada para gembala, apa yang mereka dengar? Nyanyian dari sorga. Ya? Kenapa tidak yakin? Kenapa kayak ragu-ragu menjawabnya? Kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang benar. Berapa orang majus yang datang hari itu? Berapa? Ada yang bilang 3, berapa? Coba sebut namanya.
Tahu namanya? Ya? Morkes Herces Binces, seumur-umur saya jadi pendeta, baru hari ini saya dengar itu namanya. Ini gawat ini. Harus ikut PA lagi, Bu. Bapak Ibu, itu memang cerita, dibilang cerita anak-anak, tapi sebenarnya itu cerita semua punya makna. Kenapa Yesus harus diberitakan kepada para gembala? Kenapa orang Majus harus datang? Itu memang cerita di seputar kelahiran Yesus, tetapi semua punya pesan. Dan pesan-pesan itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja dan harus kita renungkan. Malam ini kita akan renungkan bagian firman Tuhan dengan tema hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dan sekali lagi setiap kali kita merayakan Natal, Natal itu tidak bisa kita lepaskan daripada Kristus. Hari Natal kemarin saya sudah katakan lewat mimbar, GPIB Batra Kasih, Christmas is not Christmas without Christ. Natal bukan Natal tanpa Kristus. Oleh sebab itu seberapapun perayaan Natal yang kita ikuti, yang paling utama harus kita ingat adalah pesan apa yang mau kita bawa dalam pengajaran Kristus dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Dan malam ini Paulus memulai dengan mengatakan dalam ayatnya yang ke-16. Saya bacakan kembali buat kita. Mari dengarkan sama-sama. Ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam, itu dia. Pertanyaannya adalah ketika kita mengikuti perayaan-perayaan Natal dalam hidup kita, sudahkah Kristus itu berdiam dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Adakah Kristus di dalam hatimu? Adakah Kristus di dalam hatimu? Nah itu. Sana jawab, ada katanya. Apa benar ada? Ini jadi soal. Kalau benar Kristus ada di dalam hatimu, mengapa dalam perayaan Natal ini masih ada orang yang berseteru? Mengapa masih ada orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya? Mengapa masih ada orang yang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya? Kalau masih ada Kristus di dalam hatimu, firman Tuhan katakan, dialah yang disebut penasehat ajaib, Raja damai. Kalau engkau katakan Kristus ada di dalam hatimu, maka di hatimu itu ada damai. Dan kalau ada damai di dalam hatimu, tidak ada rasa amarah di dalam dirimu. Tidak ada rasa kebencian di dalam dirimu. Tidak ada iri hati di dalam dirimu. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau berakar dan berdasar di dalam kasih. Kalau ada Kristus di dalam dirimu, di dalam hatimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pertanyaannya, mengapa masih ada kemarahan, mengapa masih ada iri hati, mengapa masih ada persoalan, mengapa masih ada pergumulan, mengapa masih ada masalah di dalam hidup kita. Satu hal yang pasti Bapak Ibu dan Saudara, masalah itu tetap akan ada dalam hidup kita. Pergumulan itu tetap ada dalam hidup kita. Godaan dan cobaan untuk membuat kita menjadi marah itu akan tetap ada di dalam hidup kita. Tetapi satu hal, kalau kita jadikan Kristus Raja Damai di dalam hidup kita, maka yang ada di dalam hati kita adalah damai. Amin. Tidak ada yang lain. Kalau kita jadikan Kristus Raja Damai di dalam diri kita. Kalau Anda bertanya, tapi Pak Pendeta, kenapa saya masih sering marah? Karena Anda tidak menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam dirimu. Anda tidak menjadikan Dia Tuhan di dalam dirimu.
Sehingga tidak ada damai di dalam hatimu. Yang ada kerisauan, kekhawatiran, ketakutan, iri hati, pikiran negatif. Bukan itu yang Kristus inginkan. Tetapi yang Kristus inginkan adalah jadikan dia raja. Maka ada damai di dalam hatimu. Oleh sebab itu dia katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 15 tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan apa perintah Kristus? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hanya orang yang melakukan perintah Kristus, maka mereka yang disebut sahabat. Dan orang yang disebut sahabat, maka mereka bisa menjadi sahabat bagi sesama mereka. Karena apa? Tidak ada pikiran negatif buat orang lain. Tidak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada kemunafikan terhadap orang lain. Sehingga dia bersedia menjadi sahabat bagi setiap orang. Tema ini jelas mengajarkan kita hiduplah sebagai sahabat bagi setiap orang. Lintas suku, budaya, agama, darah, keturunan. Hari ini saudara harus tahu siapa yang duduk di sebelah kanan, kiri, muka belakang saudara adalah sahabat saudara. Coba dulu bilang dengan mereka di sebelah kanan Anda, kiri, dan bilang, engkau sahabatku. Ya, itu. Dan seorang sahabat itu bukan mereka yang mau menjatuhkan, tetapi mereka yang mau mengangkat. Bukan mereka yang mau menyakiti, tetapi mereka yang mau membalut. Seorang sahabat itu hadir ketika sahabatnya lapar, maka ia akan berbagi dengan sahabatnya. Ketika sahabatnya dalam pergumulan, maka dia hadir untuk mendoakan. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu sudah bilang orang di kanan kiri Anda adalah sahabat, ingat baik-baik. Ya, lakukan itu. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepada kamu. Itu berita firman Tuhan pada malam hari ini yang mau kita bawa bersama-sama. Yang mau kita beritakan dalam kehidupan kita sebagai jemaat GPIB Bahtera Kasih. Bapak Ibu, kita punya jemaat ini namanya apa? Bahtera. Itu luar biasa. Bahtera, apa? Bahtera, besar sekali kasihnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersahabat satu dengan yang lainnya. Karena ketika engkau hadir dalam jemaat ini, ingat, kasih Kristus itu ada dalam hidupmu. Dan engkau salah satu penghuni dalam bahtera itu. Dan di dalam bahtera itu, yang berlayar di lautan lepas, engkau membawa kasih itu kepada sesamamu dan kepada semua orang yang engkau jumpai. Oleh sebab itu drama dari anak-anak kita tadi yang mengatakan, di mana kepedulianmu dengan mereka, anak-anak korban daripada miras, korban daripada narkoba, di mana kepedulianmu dengan mereka orang-orang yang tertimpa bencana alam, di mana kepedulianmu dengan mereka yang membutuhkan pertolonganmu. Hari ini lewat firman Tuhan mau diberitakan kepada kita semua, mari tunjukkan kepedulianmu itu. Karena bagimu dan untuk orang lain, engkau bukan orang asing, tetapi engkau adalah sahabat bagi sesamamu manusia. Nah, hampir 30 menit. Cuma dikasih waktu 30 menit khotbah ini. Tidak boleh lebih. Tapi saya mau tutup satu hal dengan nats yang mengatakan demikian. Ayat 20, mari lihat sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang yang melihat hari esok itu seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ajar buat kita semua. Hari ini mau diberitakan kepada kita semua bahwa Yesus yang lahir di kota Bethlehem itu, yang membawa kabar sukacita itu, firman Tuhan katakan, Ia mampu melakukan melebihi dari apa yang kamu pikirkan, melebihi dari setiap doa-doamu, melebihi dari apa yang kamu cita-citakan. Yesus mampu melakukan hal itu dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kalau firman ini sudah diberitakan kepada kita, maka ketika engkau tinggalkan tempat ini dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari, jangan lagi ada rasa takut, jangan lagi ada rasa khawatir. Apa yang engkau sampaikan kepada Allahmu di dalam Kristus Yesus, satu hal yang engkau harus ingat, firman Tuhan katakan, Ia mampu melakukan jauh daripada apa yang kamu pikirkan, jauh daripada apa yang kamu doakan. Apapun itu, kalau hari ini engkau berada dalam kelemahan tubuh, engkau berada dalam rasa sakit, bawa itu kepada Tuhan. Ia mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ia mampu melakukan itu. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan dalam hidupmu, bawa itu kepada Allah. Firman Tuhan katakan, Ia mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Ia mampu memberikan jalan keluar dan meringankan beban-beban di dalam hidupmu. Tetapi satu kali lagi, firman Tuhan ajarkan kepada kita, ketika Yesus ada di dalam hatimu. Ketika Yesus engkau undang berdiam di dalam dirimu. Ketika Yesus engkau terima dan engkau yakini dalam iman percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari proklamirkan bersama-sama dengan saya dan katakan, Yesus sahabatku. Yesus diam di dalam diriku. Dan aku akan melakukan apapun yang Ia perintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.